Agendanya apa Pak? Agendanya kita mau menghadap beliau setelah beliau ke Lemhanas, dan saya akan gantian berkunjung ke Jokowi karena Pak Jokowi memberi dukungan yang luar biasa buat Lemhanas. Saya akan belajar juga mengenai kesuksesan Pak Jokowi. Oleh karena itu saya datang. Nanti setelah keluar ya, karena saya sendiri belum bisa banyak, namun ada dua hal. Satu mengenai tata ruang, kedua mengenai sistem public transport atau transport umum, transportasi publik, reformasi transportasi publik. Kira-kira dua itu. Jadi dua hal ini yang akan kami sampaikan, karena itu juga terkait dengan ketahanan nasional khususnya di Jakarta. Tapi yang datang di sini bukan hanya orang Lemhanas. Kami sering adik-adik ini ngumpul-ngumpul di Lemhanas sehingga kami sampaikan ke Pak Jokowi. Saya masuk dulu ya. Beliau minta didampingi. Baik. Ya. Dari Pak. Dalam Pak. Transit. Kita bertanya masalah apa yang bisa kita bantu dalam tata kelola. Punya kewajiban moral itu. Kita foto dulu. Ini kita foto. Enaknya di mana Pak? Di sini atau di Merah putih lah. Saya kan orang merah putih ya. ini aja. Kamu enggak foto? Yang saya. Ini ada. Oh, di background. Bagi agak Dari sana aja. Terima kasih. Saudara-saudara wartawan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan Lemhanas kedatangan dari kawan-kawan dari Dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Namun Pak Dekan tidak bisa hadir karena ada saudaranya yang sakit keras, sehingga para pejabat di lingkungan Fakultas Teknik. Bapak Jokowi, seperti tadi saya sampaikan, beliau menyampaikan gagasan-gagasan yang sangat penting untuk ketahanan nasional, karena daerah khusus ibu kota Jakarta Raya ini yang dihuni oleh sekitar mendekati 10-11 juta dibandingkan dengan seluruh yang ada di nasional, sangat penting karena kedudukan dan fungsinya yang sangat penting, sehingga Gubernur Lemhanas merasa mendapat kehormatan untuk ketemu dengan Gubernur DKI. Hal-hal yang sangat mendasar yang saya tangkap dari penjelasan Pak Jokowi adalah, yang pertama adalah masalah tata ruang. Beliau sangat sabar dengan beberapa pendekatan yang kami tangkap, antara lain bahwa masalah-masalah public transport juga akan diatur, masalah-masalah perumahan kumuh beliau akan atur, terus kemudian masalah mall yang sudah dapat izin, terus tapi beliau akan menghentikan terhadap berikutnya ini izin-izin terhadap mall. Beliau akan membuat public space, tempat-tempat terbuka untuk olahraga, untuk ketemu masyarakat dengan masyarakat. Kampung-kampung masih akan
dihidupkan kembali, tidak dihilangkan. Kampung-kampung akan ditata secara indah dan bagus. Dan kami melihat paparannya, dan kawan-kawan dari Fakultas Teknik UI yang hadir di sini sanggup untuk membantu. Namun ini saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak hanya dari UI saja. Karena saya tahu bahwa di Jakarta ini ada puluhan perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah tinggi. Marilah kita bahu-membahu mendukung apa yang merupakan program-program beliau untuk meningkatkan daerah-daerah kumuh itu menjadi tempat-tempat yang bisa dipakai sebagai humanity, kemanusiaan, tempat kontak dan lain sebagainya. Beliau juga menangkap apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Fakultas Teknik agar garis sepadan bangunan untuk di daerah-daerah publik area itu untuk GSP itu untuk 0. Penjelasan mengenai itu nanti para ahli yang akan bicara. Namun intinya kalau diberi gambaran secara mudah bahwa tempat-tempat yang kurang gedung-gedung tinggi yang kurang berkomunikasi dengan orang atau gedung-gedung tinggi yang harus pergi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mobil, maka dia bisa menggunakan tempat pedestrian. Nah ini tadi juga dijawab, didiskusikan, sehingga pertemuan hari ini bukan pertemuan yang akhir, pertemuan awal untuk menuju ke konsep-konsep yang sangat mengagumkan, dan itu bagian dari ketahanan nasional adalah gotong royong. Bapak Jokowi diskusi dengan para dosen yang dari Universitas Indonesia secara gotong royong, dan beliau membuka diri untuk melakukan diskusi-diskusi itu. Beliau juga membicarakan mengenai pagar-pagar pembatas. Ada diskusi yang sangat menarik. Bagaimana dengan pagar-pagar yang ada di DKI? Bagaimana dengan orang-orang yang demo di DKI? Sebagai saksi, karena Pak Jokowi ada di kanan saya, beliau menyampaikan orang-orang yang demo itu kan perlu diajak dialog lebih dalam lagi, kira-kira begitu. Itu kata-kata yang betul-betul saya serami dan sangat penting buat ketahanan nasional, merupakan falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Beliau juga menyampaikan beberapa negara yang menghilangkan kampung-kampungnya dengan gedung tinggi. Namun beliau akan tetap mengusahakan kampung itu dengan modernisasi, tidak menghilangkan, tapi dipermodern, ditingkatkan sosial kemasyarakatannya. Beliau juga menyampaikan masalah yang terdiri dari kawasan olahraga Fasum, dan beliau menyampaikan juga ada pembatasan, ada rencana, gagasan, namun masih diukur kemungkinan kalau yang masuk ke Jakarta itu adalah nomor-nomor ganjil dan genap. Tapi ini masih di dalam suatu wacana yang disampaikan beliau. Beliau juga menyampaikan tentang pemukiman yang dekat dengan kantor, sehingga tidak orang-orang jauh dari Bekasi datang ke sini. Tapi kalau kantornya DKI, bagaimana agar perumahannya itu dekat dengan DKI? Itulah kira-kira yang menjadi masalah tata ruang yang menjadi perhatian beliau, dan juga mengenai masalah tangkapan air dan masalah traffic generation yang selalu berubah di Jakarta yang menyulitkan, tapi akan ada studi lebih lanjut. Kemudian mengenai MRT untuk menaik public transport reform, beliau menyampaikan MRT, monorail dan busway. Beliau menyampaikan bahwa busway yang akan diutamakan dulu karena sudah ada. Tahap kedua adalah monorail dan akan memanfaatkan potensi produk-produk lokal, produk anak bangsa sendiri. Sehingga kawan-kawan yang ada di Fakultas Teknik, yang beliau juga berkunjung ke Universitas Indonesia, merasa tergugah untuk membantu apa yang diinginkan oleh kebijakan di DKI dan masyarakat. Beliau juga bicara mengenai MRT, tapi bukan masalah teknis MRT. Beliau menyampaikan return of investment-nya bagaimana. Beliau menyampaikan mengenai bagaimana penumpangnya, bagaimana mengenai renegosiasinya, bagaimana mengenai trade loan yang ada dari negara sahabat, bagaimana negosiasi antara produk lokal dengan produk luar negeri. Saya kira ini merupakan awal dari perjumpaan kami dengan Pak
Jokowi yang sebenarnya bertetanggaan. Jadi suatu kehormatan, Pak Jokowi sudah berkali-kali ke Lemhanas, dan Lemhanas tentunya juga ingin mendukung, memberikan masukan-masukan dalam konsep ketahanan nasional. Saya kira itu, saudara-saudara, karena saya bersampingan dengan Pak Jokowi, saudara-saudara bisa bertanya yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan bertanya kepada Pak Jokowi langsung. Terima kasih. Yang satu Pak, soal MRT itu jadi rencana bagaimana Pak yang dibahas? Ya ini tadi memang fokusnya lebih banyak di MRT. Jadi dari Prof. Budi, dari Pak Gubernur Lemhanas menanyakan kenapa MRT tidak segera diputuskan, kan ini juga sudah 25 tahun direncanakan, bahwa PT-nya juga sudah ada. Ya kami sampaikan ini prinsip kehati-hatian. Apa yang menjadi concern Bapak? Iya, ya yang sering saya sampaikan bagaimana masalah return on investment-nya, ROI-nya seperti apa, ini belum terjawab secara baik, mengenai jumlah penumpang juga belum terjawab dengan baik, masalah loan-nya, masalah type loan-nya, pinjaman yang mengikat itu seperti apa. Kami ceritakan apa adanya karena memang dari Pak Gubernur Lemhanas ingin agar kita ini Jakarta ini segera punya kebanggaan. Tapi tentu saja yang semangat yang kami sampaikan tadi, kalau bisa ini produk-produk lokalnya, produk-produk dalam negerinya itu diikutkan gitu. Jadi kalau memang ada barang-barang yang dalam negerinya bisa dipakai, kenapa harus pakai yang produk luar? Ini kan sekali lagi ini semangatnya kami sama. Kemudian juga mudah-mudahan pendekatan kepada masyarakat, masalah mendengar kepada akar rumput, mendengar pada yang demo, dan mengerjakan rumah-rumah, kawasan-kawasan kumuh dengan cara-cara gotong royong. Ini adalah semangat yang ingin kita bangun. Jadi Bapak Gubernur Lemhanas sangat memberikan dukungan kepada kami, dan nanti masukan-masukan dari beliau baik mengenai MRT, mengenai monorail, mengenai tata ruang akan kami segera putuskan dalam sebuah kebijakan. Tapi kami sangat berterima kasih tadi sudah diberi masukan oleh Pak Gubernur Lemhanas beserta dari pakar-pakar, profesor-profesor di UI, sehingga ya ini akan memberikan sebuah dukungan yang sangat kuat kepada kita agar segera merealisasikan apa yang ingin kita kerjakan. Cukup ya? Maaf, mungkin kalau mengenai yang organda kemarin Pak, kan mereka kan masih ingin peraturan itu dikaji ulang gitu Pak. Itu Bapak sendiri yang mana? Yang mana organda yang mau bukir Pak di demo Pak? Iya, saya tak nganu dulu. Tak nganter Pak dulu. Agus, terima kasih Agus. Terima kasih. Ini sekarang kok TV-nya banyak sekali tadi. Sebentar saya mau anu dulu, jangan tambahan dari TV apa tadi? Jadi banyak sekali sebentar. Enggak, saya mau lihat dulu yang baru-baru loh, banyak sekali loh sekarang. Biasanya ya dua kok ini kok. 20 Pak. Apa? Yang monorail Sementara ini nggak apa-apa. Mau tanyanya di sana. Enggak. Tiang-tiang monorail ya nggak apa-apa, sementara pakai iklan, tapi sebentar lagi juga akan barang itu akan nggak bersih dipakai gitu loh, dipakai tuh tiang monorail. Bapak, kalau soal UMP Pak, kemarin sudah ditetapkan, soal UMP kan kemarin sudah ditetapkan, tapi masih banyak pihak-pihak yang bahasa kasarnya belum terima gitu Pak. Ada yang sudah protes belum? Ya nggak ada. Oh sudah kan, kemarin sudah saya undang semuanya, pengusaha di Apindo saya undang, dari serikat juga kita undang, Dewan Pengupahan kita undang. Dan semua ya artinya gini, hal yang sudah kita putuskan, kemarin saya sampaikan, jangan sampai nanti ada yang rame lagi. Sudah diputuskan, kalau masalah puas dan tidak puas nanti ya sulit kan. Nanti saya putuskan
1,9 pasti dari serikat juga rame. Saya putuskan 2,7 juga pasti dari pengusahanya rame. Nggak akan bisa memuaskan semua pihak. Tapi yang saya putuskan sudah melalui kalkulasi yang adil lah, kira-kira itu. Dan pihak Apindo terutama yang dikabarkan beberapa hari ini menolak itu sudah menerima ya Pak? Ya kemarin kan sudah kita ajak bicara juga di sini kan. Pagi 7:30 kan sudah kita ajak bicara. Sudah. Bapak, sama hari ini tuh ada gerakan sekitar dari 15.000 buruh se-Jabodetabek kalau nggak salah, yang kabarnya juga salah satu penyebabnya itu karena DKI memutuskan UMP. Ada tanggapan soal itu? Jadi 15.000 buruh katanya menggeruduk istana dan Bundaran HI. Kenapa? Untuk karena apa? Salah satu pemicunya kalau nggak salah DKI karena sudah memutuskan UMP 2,2, mereka minta kenaikan UMR juga. Imbasnya ke daerah-daerah di sekitar DKI. Ya itu yang kemarin sudah kita hitung. Kenapa kita kemarin ketemu dengan Bu Gubernur Banten, Pak Gubernur Jawa Barat, itu kita berhitungnya berkalkulasi dari situ. Bahwa kita menentukan itu pasti akan ada imbas ke kanan kiri. Itu sudah kita hitung juga. Dengan Pak Menteri itu berhitung secara makronya seperti apa. Tapi sekali lagi, kalau masalah puas dan tidak puas, ya memang sulit. Pak, untuk UKM juga masuk dalam kriteria itu juga Pak? Untuk UKM, UKM. Ini nanti akan ada kebijakan-kebijakan. Sebetulnya angka itu kan bisa juga meminta penangguhan. Ya kan, yang berat memang kalau seperti ini adalah yang UMKM memang. Pak Jokowi, kalau masalah itu Pak, tapi semua kebijakan itu pasti ada plus minusnya. Kita ambil yang banyak plusnya lah. Kalau yang kemarin organda Pak, yang buk yang dapat Pak, gimana Pak? Organda ngapain sih? Lah kan sudah. Pokoknya ini yang masalah ini kan mau ya bagus ya sama, terima kasih. Jadi apa? Lupa. Bukan kemarin masalah apa toh? Masalah retribusi kan sudah saya sanggupi. Asal rekomendasi dari Dewan oke, ya sudah langsung kita hapuskan. Kita bebaskan. Tapi kan saya masih menunggu dari Dewan, karena ini produk perda. Dan perdanya itu kan sudah muncul sebelum saya. Berarti Bapak menunggu saat ini lagi rapat di perda, nanti ketika akan ada ketok palu baru Bapak Iya. Berapapun itu hasil gitu ya? Apanya? Berapapun itu hasil retribusinya Bapak akan menetapkan Pak? Enggak, dari rekomendasi dari Dewan mestinya itu dalam bentuk ya bisa atau ya tidak. Bebas berapa persen itu baru kita bicarakan dengan Dewan. Tapi minta kita dibebasin aja lah, daripada nanti juga setelah kita hitung-hitung total itu juga bukan uang banyak. Totalnya setahun kira-kira hanya 2,3. Nah Pak Jokowi, kalau transportasi angkutan umum ini mau diapain sih Pak? Mau pajak, mikrolet itu mau diapain sih Pak ke depan Bapak yang kamera Pak, di remaja. Kamera Pak, kamera sini. Pak udah ulang Pak. Gimana Pak? Permajaan transportasi publik. Ya, diremajakan. Pokoknya busway-nya ditambah jumlahnya ya kan. Kemudian Kopaja Metro Mini diremajakan. Tetapi hanya polanya ini yang masih kita cari. Diremajakan ya. Attitude awak bisnya gimana Pak? Beli bisnya ya. Pak, perilaku awak bisnya oleh sebab itu permajaan ini yang masih dicari polanya, karena di situ ada koperasi, ada PT, ada milik-milik pribadi. Ini yang bagaimana bisa mengakomodir itu semua. Jangan nanti yang kecil-kecil hilang, yang koperasi hilang, ganti yang pemodal gede. Nggak boleh, itu tetap harus hidup. Jadi targetnya ini harus hidup. Tetapi apa tadi? Termasuk perilaku dari awak busnya juga Pak. Kalau sudah nanti diperbaharui semuanya, ada redesain lagi, tata ulang lagi mengenai trayek, ya kan? Karena manajemennya sudah jelas. Yang kedua masalah perilaku supirnya, pengemudinya, semuanya harus dirubah. Pakai seragam, pakai identitas, setiap ya punya SIM mesti dong. Ya, banyak yang nggak punya sekarang ini, saya ngerti. Dan juga ada training-training mengenai perilaku, budaya tertib. Itu yang paling penting di situ nanti. Tapi kalau manajemennya ini belum disatukan, ya kan,
bagaimana memberikan training pada mereka. Di training A ternyata ada supir tembak B, ya kan? Hal seperti itu yang memang ini manajemen lapangan. Apa kalau target-target seperti Baja yang udah tua, kemudian Kopaja, Metro Mini Ya, udah tua, pokoknya gimana, satu-satulah yang tua-tua itu semuanya diremajakan. Diremajakan. Apanya? Mulai kapan? Kapan ya? Tahun depan itu apa itu busway sama Kopaja Metro Mini dulu. Nanti tahun depannya lagi bisa Bajaj dan Bemo aja ya. Bemo aja saya lihat kok. Bemo itu juga tetap berguna pada daerah-daerah tertentu. Di Ben Hill, ke Tanah Abang, saya itu sampai apal. Jadi tahun ini nggak ada lagi Kopaja tua, nggak ada lagi Metro Mini tua, masih, karena itu jumlahnya 4.400, baru nanti diberikan 1.000. Nah, nanti kita lihat tahun depan, dengan 1.000 ini manajemennya lebih baik, di jalan lebih teratur, ya kan? Sopirnya lebih punya budaya tertib, baru tahun depannya dihabisin. Itu pola pergantiannya gimana kita pola pergantiannya? Ini yang baru dicari. Dicari dalam artian karena pemiliknya ini banyak dan mintanya macam-macam, sehingga di Dewan juga masih belum nangkep, di kita sudah nangkep tapi di bawahnya juga masih mintanya ini. Itu kan mengakomodasi. Kalau ini nggak diakomodir, permajaan itu juga gagal. 30 tahun loh itu. Kopaja Metro Mini 20 tahun sampai 30 tahun belum diganti. Karena apa? Lapangannya nggak dilihat dulu. Problem lapangannya, sehingga problem lapangan ini nanti yang kita pakai untuk membuat policy sehingga semuanya terima gitu loh. Ini masalah lapangan. Kalau maunya gubernur sendiri gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan dari itu hibah. Hanya pola hibahnya ini yang baru dicari. Hibah. Pak Jokowi, kalau Transjakarta kan tahun ini sempat ada target berapa ratus itu baru Pak, itu sudah tercapai belum Pak? Ini udah mau akhir tahun. Apa? Transjakarta. Transjakarta nanti Januari tambah 200. Yang tahun ini, kemudian Juninya kira-kira 600 sudah gitu. Pak, hari ini jadi satu babakan Pak. Pak Jokowi, bahan bakar berubah nggak Pak? Kan sempat yang Pak ikut. Jam berapa Pak? Acaranya apa tuh Pak? Sekarang tanya terus Pak. Enggak, kita kan mau ada sebuah kawasan yang punya karakter. Yang kita lihat, yang masukan kepada saya itu dari tokoh-tokoh Betawi itu situ babakan itu kita perkuat terus, sehingga tahun depan kita akan gelontorkan uang ke sana, program ke sana, tetapi lapangannya yang mau saya lihat. ada rencana ke Kampung Ambon nggak Pak Jokowi? Ke Kampung Ambon. Kampung Ambon Pak. Ngapain? Ada rencana mau ke sana Pak? Ngapain? Marak narkoba Pak, terima bekas siapa tahu? Warga sana dengan cara tangan buat Bapak gitu. kampung narkoba gitu. Ada saja. Enggak lah, kita ke yang positif dulu lah. Berapa kepiting di apa? Hah? Rumah? Oh iya.